Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah hadir pada acara rapat hari ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu DPRD yang telah hadir, yang saya hormati kepada Ibu Bupati yang telah hadir, serta kepada pihak-pihak yang telah hadir dalam acara rapat ini yang bertemakan dalam koordinasi dalam pencegahan bencana banjir dan longsor. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama hanturkan kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa selawat serta dalam semoga tetap kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam, rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh Bapak atau Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia dalam acara rapat hari ini untuk membahas perkembangan kerja perusahaan kita, yaitu mengenai koordinasi dalam pencegahan bencana banjir dan longsor. Untuk mempersingkat waktu, maka dari itu perkenalkan saya selaku moderator yang akan membimbing acara ini sampai selesainya nanti. Maka dari itu, di sini saya ingin mempersilahkan kepada pihak-pihak yang telah hadir untuk memperkenalkan dirinya. Pada yang pertama, kepada pihak kecamatan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, saya Pertiwi Zumardi, perwakilan dari pihak kecamatan. Saya Zakia Fatila, perwakilan dari pihak Dinas Sosial. Saya Fiona Nabila, perwakilan dari pihak BPBD. Saya Adlina Rizkanur, perwakilan dari Bupati. Saya Sri Ratih Pancari Putri, perwakilan dari DPRD. Baik, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memperkenalkan dirinya. Sebelum kita melanjutkan acara, di sini kita bahas sedikit mengenai bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapan darurat, dan rehabilitasi. Setelah kita ketahui apa itu bencana, kita di sini selaku pihak-pihak tiap perwakilan, yaitu Bupati, DPRD, BPD, Dinas Sosial, serta Camat, diharapkan dapat memberikan suatu perubahan, yaitu melalui kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil nantinya untuk mengubah daerah tersebut agar menjadi lebih baik, agar terhindar dari bencana longsor dan banjir. Maka dari itu, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada pihak camat untuk menyampaikan alternatif apa saja yang bisa diambil mengenai permasalahan ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya pihak dari kecamatan akan menyampaikan beberapa alternatif kebijakan kami terkait dengan pencegahan bencana banjir dan longsor. Peran kecamatan dalam pencegahan bencana banjir dan longsor ini tentu saja akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mana
memberikan pedoman dan pengarahan kepada masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana banjir dan longsor. Pihak kecamatan itu sendiri memiliki beberapa alternatif dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor. Yang pertama, memberikan peringatan. Peran ini dilakukan oleh pihak kecamatan dengan cara memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap siaga bencana jika terjadinya hujan deras tidak berhenti kurang lebih 3-5 jam, maka dapat dipastikan akan terjadinya banjir dan longsor. Selain itu, pihak kecamatan juga memperbaiki dan meminimalisir bencana banjir dan longsor ini, maka dilakukanlah oleh pihak kecamatan dengan memasang peloncong berupa beton yang berfungsi sebagai penahan erosi tanah sepanjang tepi sungai. Langkah yang kedua yaitu melakukan pencegahan. Upaya penanggulangan bencana ini dengan cara melakukan pencegahan agar bencana tersebut tidak terulang kembali dengan cara melarang keras adanya penambangan hutan secara liar, karena jika hal tersebut terjadi atau dilakukan, maka bencana akan terus-menerus terjadi. Yang kedua, melarang membuang sampah ke sungai, karena jika hal tersebut sedang dilakukan, maka sungai akan meluap dan akan mengakibatkan banjir dan longsor. Selanjutnya, melakukan penanaman kembali pohon yang bermanfaat untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Langkah yang ketiga yang dilakukan oleh pihak kecamatan yaitu melakukan evakuasi. Evakuasi ini dilakukan terhadap masyarakat sekitar wilayah banjir, maka pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan BPBD dengan melakukan evakuasi kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah banjir dan longsor, maka akan diamankan ke posko pengungsian yang telah disediakan oleh pihak BPBD sebelumnya. Maka pihak kecamatan serta BPBD menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang supaya tidak menimbulkan kepanikan. Langkah selanjutnya yaitu mitigasi bencana dan tanggap darurat bencana. Dalam melakukan mitigasi bencana ini, pihak kecamatan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya bencana, yaitu dengan meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana, maka pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak BPBD, itu dengan menormalisasikan sungai supaya dalam penanggulangan bencana banjir. Adapun mitigasinya yaitu memasang peloncong, memasang tanggul sungai untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana banjir dan longsor. Sekian kebijakan dari kami pihak kecamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak kecamatan yang telah menyampaikan alternatif mengenai permasalahan ini. Selanjutnya itu kepada pihak dinas sosial dipersilakan untuk menyampaikan alternatif kebijakan apa saja yang diambil mengenai permasalahan ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku perwakilan dari Dinas Sosial akan memberikan beberapa alternatif yang dapat kami berikan dalam berkoordinasi pencegahan bencana banjir dan longsor. Sebelumnya, saya akan mempertegaskan kembali bahwa Dinas Sosial berperan untuk memberikan bantuan logistik atau dapur umum. Karena tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial itu sendiri adalah untuk melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik bencana. Dinas Sosial akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial dapat berupa bantuan fisik, akan tetapi bantuan fisik yang diberikan ini terbatas karena berpatokan pada anggaran yang didapat Dinas Sosial dari anggaran APBN dan APBD. Selanjutnya, untuk beberapa alternatif yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam, yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat dalam mitigasi bencana, melakukan penguatan melalui simulasi bencana, dan pendayaan yang berupa desa tangguh bencana guna meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang kebencanaan masyarakat setempat.
Selanjutnya, yaitu melaksanakan mitigasi penanganan korban bencana alam, yaitu melakukan sosialisasi untuk melakukan pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, dapat dilakukan dengan pengembangan budaya sadar bencana. Dan yang ketiga, menciptakan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. Untuk alternatif selanjutnya yang dapat kami berikan yaitu pengelolaan logistik korban bencana alam. Hal ini diperlukan jika suatu waktu terjadi bencana, Dinas Sosial memiliki bahan baku logistik untuk disalurkan kepada masyarakat korban bencana. Dengan begitu, perlu dilakukan manajemen logistik untuk pengaturan bahan baku dan ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri atas serangkaian proses yang berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, dan penerimaan di tujuan. Mungkin itu beberapa alternatif yang dapat kami berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah menyampaikan beberapa alternatifnya. Selanjutnya itu kepada pihak BPBD dipersilakan untuk menyampaikan alternatifnya. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya dari perwakilan BPBD akan menyampaikan sedikit tanggapan saya terkait penanggulangan bencana banjir dan longsor ini. Dari pihak BPBD sendiri, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan longsor. Tahap yang pertama yaitu membuat rancangan PRB atau pengurangan risiko bencana. Ini dilakukan dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah atau disingkat dengan RPBD. Penyusunan RPBD ini bertujuan untuk lebih memperjelas program dan kegiatan seluruh bencana di seluruh tahapan penanggulangan bencana, baik itu sebelum, sesaat, ataupun setelah kejadian bencana. RPBD ini disusun untuk masa 5 tahun dan melingkupi seluruh bencana alam yang berpotensi di wilayah tersebut. Rapat koordinasi berdasarkan ketentuannya minimal dilakukan 1 kali dalam setahun oleh BPBD bersama dengan instansi terkait. Yang kedua yaitu dalam rangka meningkatkan kerjasama di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD menyelenggarakan beberapa pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh BPBD diantaranya adalah pelatihan tim reaksi cepat atau TRC, yang kedua unit cegah siaga atau UCS dalam rangka siaga darurat bencana. Yang ketiga, perencanaan penanggulangan bencana banyak dilakukan pada tahapan pra-bencana banjir, yaitu dengan melakukan perencanaan mitigasi atau mitigasi plan. Kegiatan perencanaan pada pra-bencana ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kerentanan. Kerentanan ini merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah pada menyebabnya ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Sedangkan dari perspektif pencegahan ketika terjadi potensi bencana, banyak dilakukan dengan bentuk pencegahan fisik, seperti yang disebutkan oleh pihak kecamatan tadi dengan bekerjasama dalam pembangunan tembok penahan, tanggul di sepanjang sungai, pembuatan ronjong, serta pengadukan sungai. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pihak BPBD yang telah menyampaikan alternatif-alternatifnya. Terus selanjutnya pihak Bupati. Oke, saya di sini selaku perwakilan pihak Bupati, saya sampaikan bahwasannya Bupati itu memiliki pengaruh cukup besar terhadap setiap daerahnya, yaitu untuk mengontrol situasi daerah yang rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respon bencana. Kemampuan itu meliputi bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi, dan mengatasi masalah populasi. Pihak Bupati juga dapat mengembangkan sebuah program manajemen bencana dalam melakukan koordinasi bencana. Bupati selaku kepala daerah juga harus mampu dan bertanggung jawab terhadap daerahnya dalam keadaan apapun, terutama di saat permasalahan seperti banjir dan longsor, di mana Bupati harus segera mungkin mengambil langkah kebijakan berupa alternatif-alternatif pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, di sini ada alternatif pengambilan keputusan yang telah diambil oleh Bupati. Yang pertama, untuk pihak camat sendiri, yaitu Bupati meminta setiap camat atau masing-masing camat khususnya di daerah rawan bencana banjir dan longsor harus senantiasa mengupdate informasi kebencanaan, baik cuaca maupun setiap kejadian yang mengarah pada terjadinya bencana. Informasi tersebut harus disampaikan kepada lurah atau kepala desa dan diteruskan kepada masyarakat masing-masing wilayahnya. Lalu untuk BPBD
Bupati meminta untuk terus berkoordinasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebencanaan, terutama camat, karena camat memiliki peran penting dalam hal koordinasi kebencanaan. Dan BPBD harus paham terhadap potensi bencana di daerahnya. Selain itu juga, BPBD diminta juga selalu mempersiapkan tim agar siap siaga ketika bencana terjadi. Lalu kepada pihak dinas sosial, Bupati meminta untuk membuat program bantuan, lalu melakukan pendataan terkait masyarakat yang terdampak, dan ketika bencana terjadi, dinas sosial memberikan bantuan kepada masyarakat siapa saja yang terdampak pada bencana tersebut, dan bantuan tersebut bisa berupa fisik. Nah, dan bantuan berupa fisik itu bisa disesuaikan oleh anggaran alternatif di atas pun. Pihak Bupati juga menyampaikan programnya dilaksanakan itu harus sesuai dengan tujuan, visi, dan misi kita, yang dimana di daerah yang rawan longsor akan dibuatkan rambu-rambu bencana dan pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan bantuan rockfall. Seperti yang sudah disampaikan oleh camat tadi mengenai program tersebut, maka dari itu diharapkan untuk saling berkoordinasi pada pihak yang terlibat dalam mengatasi bencana banjir dan longsor setiap daerahnya. Dan juga diharapkan dukungan penuh dari pihak DPRD untuk menjalani serta ikut serta membantu untuk mengatasi permasalahan bencana longsor banjir pada setiap daerahnya. Mungkin itu. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke. Yang kedepannya bisa Jadi ada beberapa alternatif yang akan disampaikan oleh DPRD untuk menanggulangi bencana longsor dan banjir. Adapun beberapa alternatif tersebut yaitu anggota DPRD akan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anggota masyarakat yang terkena dampak banjir dan tsunami. Kemudian sesuai dengan standar pelayanan perlindungan masyarakat dari bencana, mengurangi risiko bencana dan memandukan pengurangan risiko bencana dengan program-program pembangunan dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dengan menggunakan APBD yang memadai. Yang kedua, anggota DPRD akan menerapkan status bencana terkait munculnya investasi penanggulangan anggaran yang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan. Kemudian anggota DPRD akan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan bencana banjir dan longsor. Kebijakan tersebut dapat dibuat sesuai dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan dan tata ruang lingkungan. Anggota DPRD akan melakukan pengawasan dan mengkontrol pelaksanaan program pencegahan bencana banjir dan longsor. Itu baik itu yang berkaitan dengan barang, jasa yang digunakan untuk tujuan untuk mencegah terjadinya banjir dan terjadinya misalokasi dana. Kemudian anggota DPRD akan mengalokasikan dana anggaran secukupnya untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor berupa anggaran untuk fasilitas program pemberdayaan masyarakat, edukasi dan pelatihan sumber daya penanggulangan bencana sehingga dapat mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana. Dan juga didukung untuk anggaran program-program penanggulangan bencana, khususnya kesiapsiagaan bencana, dengan berupa pencegahan atau mitigasi bencana, pelayanan pemenuhan dasar pada pengungsi, tanggap darurat, dan bantuan sosial, pemilihan dan pemulihan kondisi masyarakat. Kemudian DPRD juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya banjir. Selain itu, anggota DPRD juga akan menyampaikan untuk meningkatkan kerjasamanya, baik itu untuk instansi yang turun ke lapangan agar tetap siap siaga dan jangan lalai untuk menghadapi bencana-bencana yang akan terjadi.
baik itu dengan menyediakan perlengkapan untuk penanganan banjir dan bencana longsor. Kemudian peralatan tersebut sudah disiapkan dengan sesuai dengan kebutuhan yang prima dan dapat digunakan secara profesional. Dan berdasarkan beberapa alternatif yang disampaikan oleh beberapa instansi tersebut, baik itu dari camat, bupati, dinas sosial dan sebagainya, maka pihak DPRD akan berusaha untuk mempertimbangkan dan juga mendukung beberapa alternatif dan kebijakan yang telah disampaikan tersebut, sehingga bencana banjir dan longsor dapat diatasi untuk masa yang lebih yang ke depan dan untuk mengurangi jumlah korban yang terjadi. Mungkin hasil alternatif yang disampaikan oleh anggota DPRD, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada DPRD yang telah menyampaikan berbagai alternatif untuk mengenai permasalahan banjir dan longsor terhadap setiap daerah. Maka di sini untuk acara selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan acara inti dari rapat hari ini yakni kita membicarakan mengenai koordinasi untuk mengatasi permasalahan banjir dan longsor yang terjadi pada setiap daerahnya. Maka dari itu, di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada rapat hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini yang sudah memberikan dukungan penuh dan partisipasinya. Untuk acara selanjutnya yakni kesimpulan dari isi acara rapat kerja pada hari ini yaitu mengenai alternatif-alternatif yang telah disebutkan seperti tadinya. Tentunya kita akan sesegera mungkin melaksanakan program-program untuk mengatasi permasalahan banjir dan longsor tersebut agar mengubah daerah tersebut menjadi lebih baik lagi dan mengurangi sedikit resiko yang akan terjadi ke depannya lagi. Maka dari itu, di sini saya menyudahi rapat hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Acara yang terakhirnya itu kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah selesai. Saya selaku moderator pembawa acara rapat kerja dalam rangka pembahasan perkembangan koordinasi banjir dan longsor hari ini, saya tutup dengan kata mohon maaf sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenan di hati Bapak dan Ibu dan seluruh para staf-staf yang lainnya. Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.